Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam, tentu saja di dalam benak kita pernah berpikir bagaimana jadinya jikalau bulan, matahari ataupun bumi ini akan berhenti berputar. Ataupun kita berpikir bagaimana jadinya jikalau benda-benda angkasa yang di langit akan berhenti total secara aktivitasnya. Marilah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tanda yang ajaib yang pernah terjadi di zaman Yosua. Bulan dan matahari berhenti. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Kristus, marilah kita merenungkan salah satu peristiwa yang paling menakjubkan yang tercatat dalam kitab suci, yaitu mukjizat matahari dan bulan berhenti di zaman Yosua. Sebagaimana dikisahkan dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14, kisah ini bukan sekedar cerita kuno atau isapan jempol, melainkan adalah sebuah fakta sejarah dan fakta teologis yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, melainkan sebuah deklarasi dahsyat tentang kisah ini merupakan sebuah deklarasi dahsyat tentang kedaulatan dan kuasa Allah yang tak terbatas. Bayangkan saudara, dalam kisah itu bangsa Israel sedang dalam pertempuran sengit melawan orang Amori. Hari mulai senja dan mereka butuh lebih banyak waktu untuk menyelesaikan kemenangan yang telah Tuhan janjikan. Di tengah kebutuhan yang mendesak ini, Yosua dengan imannya yang teguh berseru di hadapan seluruh Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayailon." Dan apa yang terjadi? Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ini adalah mukjizat yang luar biasa. Tuhan secara ajaib menyediakan cahaya tambahan selama sekitar 24 jam untuk membantu bangsa Israel menghancurkan musuh mereka. Peristiwa ini adalah penegasan yang jelas bahwa yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Beberapa orang mungkin mencoba menjelaskan peristiwa ini dengan berbagai teori ataupun mukjizat lokal, di mana cahaya tetap ada di Gibeon saja, mirip dengan kegelapan di Mesir saat orang Ibrani memiliki cahaya. Namun teks Alkitab tampaknya mengindikasikan perubahan rotasi bumi yang sebenarnya, karena jelas dikatakan bahwa matahari tidak terbenam. Ada juga yang berpendapat bahwa bahasa ini bersifat puitis dan tidak boleh diartikan secara harfiah. Namun saudara, pandangan semacam ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu bagaimana Alkitab bisa menggunakan bahasa yang bersifat kiasan dan mana yang harfiah? Menginterpretasikan ayat-ayat sulit sebagai kiasan seringkali tidak benar-benar menjawab sesuatu yang ada. Teori lain tentang gerhana atau kombinasi gerhana dan pembiasan cahaya juga muncul, tetapi kelemahan utamanya adalah gerhana hanya berlangsung beberapa menit, bukan berjam-jam. Saudaraku, mungkin penjelasan terbaik adalah dengan menerima Yosua pasal 10 secara sederhana. Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa, menyebabkan matahari menunda terbenamnya. Tuhan menghentikan gerakan bumi. Meskipun ada keberatan berdasarkan fisika gerak, kita harus ingat bahwa Tuhan yang menciptakan dunia dan menetapkan hukum alam sangat mampu mengimbangi segala komplikasi tambahan. Kita mungkin tidak mengerti, memiliki penjelasan ilmiah tentang bagaimana Tuhan melakukan mukjizat ini, tetapi Tuhan tetap melakukannya. Iman kita tidak bergantung pada pemahaman ilmiah yang lengkap, tetapi pada kuasa tak terbatas dari pencipta alam semesta. Yang menarik,
dan penuh makna teologis adalah fakta bahwa musuh-musuh Israel, orang Amori, menyembah matahari dan bulan. Berhentinya gerakan benda-benda langit ini dan periode cahaya yang diperpanjang untuk membantu Israel secara jelas menegaskan Tuhan Allah adalah Tuhan yang benar. Tuhan mengatasi dan mengalahkan segala dewa-dewa bangsa kafir. Dewa-dewa orang Amori tidak berdaya untuk membantu perjuangan mereka, karena Tuhan Israel menggerakkan langit dan bumi untuk memberikan kemenangan kepada umatnya. Yosua menggambarkan keajaiban dari sudut pandang manusia yang berdiri di bumi, sama seperti kita berbicara matahari terbit dan matahari terbenam. Meskipun kita tahu bumi yang berputar, meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana hari yang panjang itu terjadi. Seringkali yang terjadi, mukjizat itu selalu berlawanan dengan hal-hal yang dibuktikan secara ilmiah, hanya perlu diterima dengan iman. Yosua berdoa dan Tuhan secara supranatural memberikan cahaya yang diperlukan bagi pasukannya untuk memenangkan pertempuran. Hari yang panjang itu memang belum pernah terjadi sebelumnya, namun di mata Yosua, mukjizat yang lebih besar mungkin adalah Tuhan mendengarnya dan menjawab doa yang begitu luar biasa. Ini adalah inti dari kisah bagi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya, mampu melakukan hal-hal yang melampaui pemahaman dan imajinasi kita. Dia adalah Tuhan yang aktif dalam sejarah manusia dan di dalam kehidupan kita pribadi. Untuk itu saudara, dari kisah nyata ini yang merupakan fakta sejarah dan fakta iman, menguatkan iman kita. Ketika kita menghadapi pertempuran dalam hidup kita, ingatlah Tuhan yang sama yang menghentikan matahari bagi Yosua adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk menjawab doa-doa kita, bahkan doa-doa yang tanpa mustahil. Marilah kita dengan keberanian untuk berseru kepadanya. Dengan iman yang teguh, percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang berperang bagi kita dan mampu melakukan hal-hal yang ajaib demi kemuliaan-Nya. Cukup dengan satu tindakan dari diri kita, taat dan setia kepada firman-Nya, dan hidupilah firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan akan berperang dalam hidup kita, mengalahkan setiap tantangan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.